Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kuliah kita yang ke-10, yaitu diferensiasi numerik. Jadi ini merupakan lanjutan dari bab integrasi numerik. Jadi kita akan lanjutkan ke diferensiasi numerik. Kemudian nanti di pertemuan 11 kita akan maju ke penyelesaian persamaan solusi diferensial biasa ya. Dari seluruh materi yang sudah kita pelajari, sebetulnya untuk core daripada metode numerik itu ada di diferensiasi numerik. Setahu saya memang untuk diferensiasi numerik ini merupakan salah satu metode yang paling krusial di mata kuliah fisika komputasi. Mengapa? Karena ketika kita berbicara masalah persamaan Schrödinger, kemudian ketika kita belajar masalah persamaan-persamaan lain yang berhubungan dengan berbagai macam besaran fisik seperti itu, kita bisa menyelesaikannya itu dengan menggunakan diferensiasi numerik. Setahu saya memang diferensiasi numerik itu sangat penting dan juga merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai macam simulasi yang berhubungan dengan fisika seperti itu. Kemudian nanti kita akan coba menurunkan beberapa perumusan, dan juga nanti kita akan coba buat semacam rangkuman ya. Dari rangkuman itu silakan nanti teman-teman hafalkan, dan juga silakan teman-teman gunakan ketika misalkan nanti teman-teman menghadapi semacam problem yang berhubungan dengan fisika itu sendiri ya. Nanti saya akan membahas mengenai apa itu namanya persamaan umum. Dari persamaan umum itu nanti silakan teman-teman cari atau kita lakukan proses diskritisasi dengan menggunakan diferensiasi numerik biasanya. Banyak sekali fenomena-fenomena fisika yang berhubungan dengan diferensiasi numerik, dan juga memang ini merupakan hal yang sangat dasar sekali untuk menyelesaikan atau kita lakukan simulasi dengan menggunakan diferensiasi numerik tersebut. Seperti itu. Kemudian ini saya ambil beberapa topik dari ITS dan juga dari ITB gitu ya. Jadi silakan teman-teman pelajari dari berbagai macam resources yang ada. Silakan nanti teman-teman gunakan keterbukaan informasi tersebut untuk menjadi hasanah untuk teman-teman mempelajari mengenai topik metode numerik itu sendiri seperti itu ya. Jadi nanti kita akan bahas mengenai diferensiasi numerik, kemudian mengapa perlu metode numerik, kemudian diferensiasi dengan metode numerik, di mana diferensiasi dengan metode numerik ini terdapat 3 buah ya, 3 buah metode. Yaitu yang pertama itu adalah selisih maju, selisih tengahan, dan juga selisih mundur. Kemudian diferensiasi tingkat tinggi maksudnya adalah diferensiasi untuk turunan kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita pelajari itu hanya akan turunan pertamanya dan juga turunan kedua saja gitu ya. Kemudian di sini kita juga akan bahas mengenai rumus turunan kedua, yaitu metode selisih maju, selisih tengahan, dan juga selisih mundur seperti itu. Tetapi ini hanya akan saya ambil intisarinya saja seperti itu. Berbeda dengan untuk turunan pertama yang memang harus kita akan coba jabarkan turunannya dari awal hingga sampai ke perumusan numerik untuk turunan pertama seperti itu. Nah, ini adalah definisi mengenai diferensiasi numerik ya. Jadi ini adalah definisinya. Yang pertama adalah perhitungan kalkulus memang banyak sekali digunakan untuk kebutuhan perhitungan geometrik. Contohnya adalah yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali fenomena-fenomena yang berhubungan dengan diferensiasi numerik itu sendiri. Silakan nanti teman-teman coba cari juga ya untuk berbagai macam fenomena tersebut. Silakan nanti teman-teman cari dan juga silakan teman-teman catatkan gitu ya. Kemudian dari situ secara kalkulus turunan itu didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi ya, selisih tinggi dan perubahan jarak. Kemudian kalau misalkan dari bahasa gampangnya adalah kita itu sebetulnya mencari gradien ya, atau mencari sebuah kemiringan dari suatu kurva gitu. Ketika misalkan suatu kurva kita dapatkan, maka otomatis kita juga bisa mendapatkan
gradien atau kemiringan kurva tersebut dengan menggunakan cara eksak atau dengan menggunakan cara numerik ya. Cara numerik ini bisa kita cari dengan cara membandingkan dua buah titik ya, dua buah titik untuk mencari gradien atau kemiringan daripada garis tersebut seperti itu. Kemudian penentuan titik puncak kurva juga kita bisa mencari dengan cara dy per dx itu sama dengan 0 ya. Jadi biasanya kan puncak itu dia berbentuk suatu gunung atau lembah ya. Ketika misalkan kita ada di dalam suatu gunung atau lembah tersebut, maka otomatis kurvanya sendiri atau kemiringannya itu dia sebesar 0. Maka kita bisa mengetahui titik puncak atau titik lembah atau titik ekstrim itu dengan cara menurunkan suatu titik, menurunkan pada suatu titik X misalkan, apakah dia itu sama dengan 0 atau enggak. Ketika misalkan dia sama dengan 0, berarti kita mencapai titik maksimum atau titik minimumnya, atau titik ekstrimnya seperti itu ya. Jadi ini adalah beberapa interpretasi fisik yang biasa kita gunakan atau yang biasa kita pahami ketika kita belajar dari matematika dasar, kemudian fisika matematika, kemudian dari kalkulus seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa hal ya terkait dengan mengapa perlu metode numerik ya. Jadi memang seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa ternyata kita itu memang sering sekali dihadapkan terhadap suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual atau secara eksak ya. Untuk beberapa fungsi yang memang sangat mudah untuk diselesaikan dengan cara eksak, memang penyelesaian dengan cara eksak merupakan suatu hal yang sangat harus dilakukan pertama, tetapi ketika misalkan kita berbicara masalah computational fluid dynamics, kemudian kita berbicara masalah suatu fungsi yang kompleks, maka otomatis kita tidak bisa menggunakan cara-cara konvensional, maka kita harus menggunakan cara-cara yang non-konvensional atau kita menggunakan suatu metode aproksimasi. Metode aproksimasi ini kita sebut dengan metode numerik. Jadi pendekatan-pendekatan, kita menggunakan pendekatan-pendekatan untuk mencari solusi yang tadinya sulit kita ubah menjadi mudah. Tetapi memang kelemahannya adalah menggunakan metode numerik ini terdapat beberapa perbedaan nilai terhadap nilai eksaknya. Biasanya kita sebut perbedaan itu adalah sebagai nilai errornya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengotomatisasikan ya. Jadi ketika misalkan kita menggunakan cara eksak, kita menggunakan penggunaan secara mandiri seperti itu. Tapi ketika kita ingin mengotomatisasikan, maka otomatis kita bisa melakukan hal tersebut dengan cara menggunakan metode numerik atau dengan cara program ya. Kita masukkan beberapa variabel-variabel awal, kemudian nanti kita akan hasilkan hasil daripada perhitungan dengan menggunakan metode numerik itu sendiri. Nah, ini ada beberapa metode yang akan kita gunakan untuk diferensiasi dengan MATLAB. Jadi yang pertama itu adalah metode dengan selisih maju, kemudian metode dengan selisih tengahan atau selisih pusat, kemudian selisih mundur. Kita akan bahas satu persatu. Jadi misalkan kita punya suatu kurva ya, kita mempunyai suatu kurva di mana nilai sumbu X itu adalah di sini, kemudian kita memiliki suatu nilai fungsi daripada X tersebut gitu ya. Ketika tadi saya berbicara masalah gradien, maka kita berbicara masalah perbandingan ya atau kemiringan dari suatu garis. Sehingga otomatis minimal kita harus mempunyai dua buah titik. Kita harus mempunyai dua buah titik agar mengetahui kemiringan garis tersebut apakah dia itu 0, apakah dia itu positif ataukah dia negatif seperti itu ya. Jadi kita minimal kita harus memiliki dua buah titik untuk mengetahui apakah suatu garis itu dia memiliki gradien positif atau negatif gitu ya. Salah satu ada tiga pendekatan untuk menentukan kemiringan garis di suatu titik. Dengan cara yang pertama itu adalah metode selisih tengah. Yang pertama saya akan coba dari selisih tengah. Jadi kita bisa menentukan suatu kemiringan di titik fx atau di titik x ini dengan menggunakan titik yang ada di sini, nilai fungsi yang ada di sini, kemudian nilai fungsi yang ada di sini gitu ya. Jadi untuk menentukan kemiringan di titik ini,
kita membutuhkan bantuan titik ini dan juga titik ini seperti itu. Sementara H itu apa? H itu adalah titik antara atau range antara suatu titik dengan titik yang lain. Jadi X min H, kemudian X min H dengan X itu kita punya suatu range atau suatu range yang kita namakan dengan H. Ya. Seperti itu. Jadi perbedaan antara X dengan X plus H itu kita sebut sebagai H. Jadi untuk menentukan suatu kemiringan garis di titik ini, kita membutuhkan nilai fungsi yang ada di sini. Kemudian kita kurangi dengan nilai fungsi yang ada di sini, dibagi dengan lebar piasnya. Ya. Kita bagi dengan lebar piasnya, yaitu 2H. Seperti itu. Nah, ini nanti akan kita coba turunkan, kemudian ada juga metode selisih mundur, kemudian ada juga metode selisih maju. Dari selisih tengah kita coba ke selisih maju. Kalau tadi kita ingin tahu gradien di titik ini, kita membutuhkan suatu nilai fungsi yang ada di sini dan juga yang ada di sini, maka otomatis kita bisa menggunakan pendekatan di metode yang lain, ya, yaitu metode selisih maju. Caranya adalah kita harus mengetahui dulu nilai fungsi di titik ini, di titik yang setelah ini, kemudian dikurangi dengan nilai fungsi yang ada di sini, gitu ya. Dibagi dengan H, ya, dibagi dengan lebar piasnya, untuk mendapatkan nilai gradien yang ada di titik fx ini. Sementara untuk metode selisih mundur itu adalah untuk menentukan gradien di titik ini, kita bisa menghitung gradien di titik ini dengan cara mengurangi nilai fungsi yang ada di sini, kemudian dikurangi nilai fungsi yang ada di sini dibagi dengan H. Gitu ya. Jadi itu lebih ke cara pandang kita bagaimana cara untuk mendapatkan suatu gradien di titik fx ini, seperti itu. Tapi setahu yang saya pernah kerjakan, bahwa metode selisih tengah itu merupakan salah satu metode terbaik untuk menentukan gradien, ya, karena dia secara grafik itu sesuai gitu ya, atau kemiringan di titik fx itu dia bisa kita hitung dengan secara akurat dengan selisih tengah. Berbeda dengan selisih maju dan juga berbeda dengan selisih mundur. Nah, ini merupakan hampiran selisih maju, ya. Jadi ini sama saja seperti yang tadi. Biasanya kita ubah bentuk notasi yang ada di dalam matematika ini. X0 plus H itu kita ubah menjadi F1, ya. Kemudian Fx0 ini kita ubah biasanya menjadi F0 dibagi dengan lebar piasnya, seperti itu. Jadi ini indeksnya akan kita mulai dari 0. Kemudian kita akan bergerak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi biasanya titik awal itu kita sebut atau kita tuliskan sebagai F0. Kemudian untuk titik terakhir itu kita biasa tulis sebagai Fn, ya. Seperti itu. Tergantung dari berapa pias yang akan kita buat untuk menentukan gradien daripada suatu kurva yang ingin kita cari. Jadi sekarang kita punya laporan Kemudian untuk penurunan rumus untuk hampiran selisih maju itu dimulai sebetulnya dari deret Taylor, ya. Jadi deret Taylor itu kan dia ada suku penurunannya, ya, suku turunan pertama, seperti itu. Nah, kita ingin coba ubah ruas tersebut. Kita ingin coba ubah ruas turunan pertama ini ke depan. Kita lakukan pengubahan ruas di situ, dan juga kita akan lakukan pemotongan di sini, teman-teman. Jadi kita hanya akan membahas atau kita akan membatasi permasalahan hanya sampai ke turunan pertama ini. Jadi untuk yang bagian kanan ini kita anggap sebagai nilai errornya saja. Kemudian kita lakukan pengubahan ruas dengan menggunakan matematika seperti biasa, maka kita akan dapatkan rumus untuk selisih maju itu adalah Fi plus 1 dikurangi Fi dibagi dengan H, ya. Jadi I plus 1 ini adalah indeksnya, I-nya itu adalah indeks, ditambahkan dengan 1, jadi maksudnya adalah 1 langkah ke depan, seperti itu. Kemudian Fi itu adalah titik yang ingin kita cari gradiennya, seperti itu.
Kemudian ini adalah FI aksen, itu adalah turunannya, dibagi dengan H ya. H itu adalah lebar biasnya gitu ya. Nah ini juga sebetulnya hanya beda-beda sedikit ya. Jadi ini adalah hampiran selisih mundur. Ini bukan F1 melainkan harusnya F-1 ya. Ini F-1 dibagi dengan H ya, untuk menentukan gradien yang ada di titik ini. Seperti itu. Nah ini penurunan rumusnya. Ini juga seharusnya bukan XI plus 1 ya, tapi XI minus 1 ya. Ini harusnya XI minus 1, ini juga XI minus 1 ya. Kemudian ini adalah hampiran selisih pusat. Hampiran selisih pusat itu merupakan hampiran, kita ingin cari gradien yang ada di titik ini ya. Kita ingin tahu gradien di titik ini dengan bantuan XI plus 1, ini harusnya plus 1, yang ini adalah XI minus 1. Minus 1. Ini betul, ini harusnya plus. Kalau di perumusannya dia sudah betul, F1 dikurangi F minus 1 dibagi dengan 2H ya. Cara untuk mendapatkan perumusan ini kita kurangkan fungsi Taylor yang ada di selisih maju dan juga di selisih mundur. Kita lakukan pengurangan ya, pengurangan untuk Taylor plus 1 dengan minus 1, sehingga nanti kita akan lakukan proses atau kita akan dapatkan suatu fungsi FI plus 1 dikurangi FI minus 1 ya, dibagi dengan 2H ditambah dengan nilai errornya seperti itu ya. Jadi caranya adalah kalau untuk tadi selisih pusat itu kita menggunakan I plus 1, XI plus 1, kemudian untuk selisih mundur itu XI minus 1 ya. Kemudian untuk selisih pusat itu kita kurangkan rumus Taylor yang ada di sini, yang selisih maju, kemudian kita kurangkan dengan selisih mundur ini. Sehingga nanti kita akan dapatkan suatu nilai FI aksen untuk selisih pusat sama dengan FI plus 1 dikurangi FI minus 1 dibagi dengan 2H ya. Ini cara untuk mendapatkan hampiran perumusan hampiran selisih pusat. Nah ini untuk ringkasan dari beberapa rumus-rumus turunan. Di sini ada ringkasan berbagai rumus-rumus turunan. Untuk turunan pertama ini seperti ini. Turunan selisih maju adalah seperti yang ada di layar ini. Selisih mundur adalah yang seperti di layar ini. Selisih pusat seperti yang ada di layar ini. Kemudian ini lebih ke tingkat akurasi yang lebih tinggi, seperti itu ya. Jadi pendekatannya menggunakan pendekatan lain. Selisih maju ini juga selisih pusat, seperti itu. Tapi biasanya kita hanya perlu menggunakan yang bagian 3 ini saja. Kita perlu hafalkan untuk yang bagian 3 ini saja. Nah ini juga untuk rumus turunan kedua, F0 double aksen seperti itu. Ini untuk selisih pusat, kemudian selisih mundur, ini juga selisih maju, selisih maju ya. Biasanya nanti kita gunakan untuk yang bagian turunan kedua, yang bagian pertama ini ya. Jadi teman-teman silakan untuk hafalkan. Untuk yang rumus turunan pertama ini adalah untuk tiga fungsi pertama ini, silakan teman-teman hafalkan. Kemudian untuk yang rumus turunan kedua ini silakan teman-teman hafalkan untuk yang selisih pusatnya, gitu ya. Karena untuk selisih mundur dan selisih maju itu dia tingkat akurasinya tidak terlalu baik, sehingga biasanya untuk turunan kedua ini kita biasa menggunakan untuk yang selisih pusatnya saja. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa algoritma diferensiasi numerik selisih tengahan ya. Jadi kenapa saya fokus pada selisih tengahan? Karena untuk selisih tengahan ini tingkat akurasinya lebih baik bila kita bandingkan dengan selisih maju dan juga selisih mundur ya. Jadi yang pertama silakan nanti teman-teman definisikan fungsi fx yang akan kita cari nilai turunannya, misalkan sinus x atau cos x atau jenis-jenis fungsi yang lain ya, yang didefinisikan atau yang dicatatkan di dalam soal seperti itu. Kemudian jika bisa untuk kita turunkan, maka kita coba turunkan secara eksak ya nilai
fungsinya. Misalkan saya punya fungsi atau di dalam soal ditanyakan fungsinya itu adalah fungsi sinus, maka turunan eksaknya adalah kosinus. Gitu. Nah, itu adalah fungsi eksaknya ya. Kemudian masukkan, tetapi untuk yang nomor 2 ini, ketika misalkan kita tidak bisa untuk mendapatkan nilai fungsi eksaknya, maka algoritma yang kedua ini bisa kita skip ya. Kita skip, kita lanjutkan ke algoritma yang ketiga ya. Yaitu kita masukkan nilai pendekatan awal, yaitu batas bawahnya itu berapa, kemudian batas atasnya itu berapa, dan juga kita harus definisikan nilai step-nya ya. Kita harus definisikan nilai step-nya. Ini bisa kita ganti, nilai step H ini kita bisa hitung saja. H sama dengan B dikurangi A dibagi dengan N, tetapi kita harus mendefinisikan nilai N itu ada berapa, atau berapa bias yang akan kita buat di dalam suatu rentang dari A dengan B itu, seperti itu. Sehingga nilai H ini kemudian nanti akan dihitung secara otomatis oleh programnya, seperti itu. Kemudian di poin nomor 4 ini, untuk X sama dengan A sampai dengan B, hitung nilai fungsi fx plus H dikurangi fx minus H dibagi dengan 2H ya. Jadi kita untuk mendapatkan nilai f aksen X ini, kita harus menghitung satu-satu untuk bagian bias-bias tersebut, berapa kira-kira kemiringan garis daripada kurva yang didefinisikan dalam fungsi fx seperti itu. Kemudian untuk jika sudah selesai, maka kita akan tampilkan nilai X, kemudian fx, kemudian f aksen X, kemudian f aksen eksak X, seperti itu ya. Ini biasanya dalam bentuk tabel. Tabel dalam bentuk 4 kolom. Yaitu yang pertama itu adalah nilai X, kemudian fx, kemudian f aksen X, dan juga f aksen eksak X, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu hasil ya, hasil program diferensiasi numerik selisih tengahan. Di mana yang pertama ini adalah nilai X-nya, kemudian ini adalah nilai fx-nya, kemudian f aksen X-nya, kemudian f aksen X tengahannya, kemudian ini nilai errornya, seperti itu. Rata-rata error sendiri itu kita dapatkan dari menambahkan jumlah error yang ada di sini dengan menggunakan array, kemudian kita bagikan dengan jumlah n ya, jumlah n, seperti itu. Atau kalau dalam program ini kita tidak definisikan n, tetapi kita definisikan nilai h-nya ya. Jadi kita tidak tahu sebetulnya jumlah bias yang kita hitung itu ada berapa, seperti itu. Kemudian nah, ini adalah programnya ya. Jadi ini adalah salah satu cuplikan programnya saja. Perhitungan bagaimana untuk tiap-tiap bias itu nilai gradiennya itu dihitung ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya dia akan melakukan proses penambahan terus-menerus ya, karena di sini dia ada perulangan ya. Ketika nilai X itu kurang dari sama dengan B ditambahkan dengan H, B itu apa? B itu adalah batas atas, kemudian H itu adalah lebar biasnya. Jika misalkan masih belum melewati batas atas, maka program ini akan terus dijalankan. Nilai X1 itu akan terus ditambahkan dengan H, kemudian nilai X2 itu akan dikurangi nilai X-nya ya, dikurangi H ya. Nilai X ini nanti kemudian akan berubah, teman-teman. Nilai X ini akan berubah untuk akhir iterasi, di mana nilai X itu akan bergantung terhadap nilai X1-nya ya. Kemudian ini adalah fx-nya. Misalkan fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah 2x plus 1. Maka kita masukkan nilai fx-nya ke dalam sini. Sementara untuk fx plus 1-nya, fi plus 1-nya itu dihitung dengan fx1 ini, teman-teman. Ya. Jadi fx plus h itu dihitung di fx1 ini. Sementara untuk fx minus h itu dihitung di mana? Fx minus h itu dihitung di fx2 ini, teman-teman. Ya. Kita harus sesuaikan dengan fungsi yang dicatatkan di dalam soalnya. Ya. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil f aksen x-nya.
atau penurunan rumusnya ya, atau penurunan numeriknya, seperti itu, diferensiasi numeriknya. Kemudian nilai fungsi secara eksaknya adalah 2x plus 2. Ini didapatkan dari kita menurunkan secara eksak ya, dengan menggunakan matematika dasar. Ya. X kuadrat diturunkan jadinya 2x, kemudian 2x diturunkan jadinya 2. 1 diturunkan jadinya 0. Kemudian nilai error itu sama dengan nilai mutlak dari hasil eksak dikurangi dengan hasil dari turunan numeriknya, dari diferensiasi numeriknya. Kemudian kita nanti akan tambahkan jumlah errornya, kemudian nanti kita bisa buat semacam nilai rata-rata dari error tersebut, seperti itu. Ini cara untuk menghitung rata-rata error dan cara menampilkannya ya. Jadi kita lakukan printing, rata-rata errornya itu adalah sama dengan rata-rata error, di mana nilai rata-rata error itu sama dengan jumlah error dibagi dengan berapa banyak bias yang ada di dalam suatu batas yang ingin kita cari semacam turunannya ya, atau berapa banyak bias yang kita punya, seperti itu. Baik, mungkin itu dulu. Silakan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di dalam di kolom komentar gitu ya, di Google Classroom. Kemudian nanti akan saya berikan tugas di dalam Google Classroom ya. Jadi silakan nanti teman-teman lihat saja Google Classroom-nya apakah ada tugas atau tidak, seperti itu ya. Biasanya nanti akan saya tugaskan untuk membuat program yang berhubungan dengan diferensiasi numerik seperti ini, dan juga nilai fungsinya itu akan saya coba ubah seperti itu, biar nanti teman-teman bisa mengerti dan juga mengerti cara untuk mengimplementasikan diferensiasi numerik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.